Bab 1631. Charlie sudah agak mati rasa dengan pertunjukan cinta Elsa yang tak henti-hentinya. Jadi dia hanya menganggap Elsa bercanda dengannya, jadi dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, di mana sepupumu Delon mengayuh sepedanya? Elsa mencibir karena kecewa. Dia juga tahu bahwa Charlie telah menghindarinya karena masalah emosional sepanjang waktu, jadi dia menjadi terbiasa dengan sikap Charlie. Melihat dia mematikan topik, dia mengikutinya dan berkata, saya mendengar bahwa dia telah tiba di Jinhai pagi ini, tetapi saya mendengar bahwa dia tidur di bawah jembatan pada malam hari dan dia kedinginan. Charlie tersenyum tipis dan berkata, saat dia berkendara ke Aurous Hill, kebugaran fisiknya seharusnya bisa banyak bergerak maju. Elsa terkekeh, sebenarnya hukumanmu seperti ini juga merupakan hal yang baik untuknya. Sepupu saya biasanya sombong dan mendominasi. Dia sering membuat onar untuk keluarga, tapi dia tidak pernah mengalami kerugian sebelumnya, jadi saya tidak punya ingatan panjang, percayalah. Setelah waktu ini, dia akan sedikit membatasi. Charlie sedikit mengangguk, jika bukan karena wajahmu, aku harus memintanya untuk menelan liontin giok selama pesta ulang tahun, dan membiarkannya menjalani operasi lagi untuk mengeluarkannya. Untuk orang seperti itu, bekas lukanya akan sembuh dan melupakan rasa sakitnya, dia akan menyadari apa yang tak terlupakan dengan memotong bekas luka itu lagi. Elsa memandang Charlie, mengetahui bahwa Anda melihat wajah saya, Anda membiarkan dia pergi. Setelah sepupu saya tiba di Aurous Hill, saya akan mengajaknya untuk mengundang Anda makan malam, dan membiarkan dia bersulang untuk meminta maaf. Charlie melambaikan tangannya, tidak apa-apa untuk makan roti panggang atau sesuatu, biarkan dia berubah di Aurous Hill dengan jujur. Jika dia bekerja dengan baik, mungkin dia bisa dikirim kembali terlebih dahulu. Jika dia tidak bekerja dengan baik, saya dapat memperpanjang tenggat kapan saja. Elsa mengatupkan bibirnya dan berkata, bukankah kamu selalu begitu ketat? Jika kita benar-benar bisa bersama di masa depan, dia adalah saudara iparmu. Meskipun dia sepupu, dia juga saudara iparmu. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu memiliki ini sepanjang hari. Hehe. Elsa berkata sambil tersenyum, siapa yang membuatku menyukaimu? Bagaimanapun, saya selalu siap. Jika kamu mengetahuinya suatu hari nanti, tolong temukan aku kapan saja. Charlie mengabaikannya. Dia menatap layar lebar dan berkata, hei, sepertinya penerbangan kita sudah mulai menaiki penumpang kelas 1 dan kelas bisnis. Ayo pergi. Elsa bersenandung, dan sambil berdiri untuk mengemasi barang bawaannya, dia bertanya dengan santai, apakah kamu memberitahu Claire bahwa kita akan kembali bersama hari ini? Charlie mengangguk, aku mengatakan itu di WeChat tadi malam. Elsa bertanya sambil tersenyum, dia tidak cemburu pada awalnya, kan? Kenapa dia cemburu? Charlie berkata, dia tahu bahwa saya menghadiri pesta ulang tahun nenek Anda. Jadi saya langsung mengatakan kepadanya bahwa Anda hanya ingin kembali, dan Anda memesan tiket untuk saya. Elsa tersenyum dan mengangguk, lalu apakah kamu memberitahu Claire bahwa kamu memberi nenekku kipas senilai puluhan juta? Tidak. Charlie berkata, jangan beritahu Claire tentang ini. Dia tidak tahu hubunganku dengan pimpinanku. Aku tahu. Elsa berkata dengan serius, jangan khawatir, aku pasti tidak akan memberitahunya. Charlie santai, dan keduanya naik pesawat pertama dari gerbang boarding VIP. Dua kursi di kelas 1 bersebelahan. Elsa memilih posisi jendela, dan Charlie duduk di sampingnya. Setelah naik ke pesawat, Claire menelepon Charlie dan bertanya sambil tersenyum, suamiku, kamu di pesawat. Pergi. Charlie berkata, ini akan lepas landas dalam 20 menit. Claire bertanya lagi, Elsa bersamamu, kan? Iya. Charlie mengangguk, duduk di sampingku. Claire berkata, kalau begitu kamu harus menjaganya. Charlie berkata tanpa daya, saya tidak menerbangkan pesawat. Pramugari mengurus makanan dan minuman semua orang di sepanjang jalan. Apa yang bisa saya jaga untuk dia? Elsa sengaja mendekati telepon dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa memelukku saat pesawat mengalami turbulensi, jangan sampai aku terlempar. Claire mengira Elsa hanya bercanda, jadi dia tersenyum dan berkata, kamu harus mengencangkan sabuk pengamanmu, kalau tidak bagaimana jika Charlie tidak punya waktu untuk memelukmu. Bab 1632. Elsa tersenyum, saya tahu.
Claire tersenyum dan berkata, kebetulan saya tidak ada hubungannya hari ini. Aku akan pergi ke bandara untuk menjemputmu sebentar lagi. Baik. Elsa berkata sambil tersenyum, kalau begitu gadis cantikku yang besar akan kesulitan berlari. Claire tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan sangat sopan denganku? Selain itu, ini bukan untuk menjemputmu sendirian, tapi juga untuk menjemput Charlie. Elsa berkata, oke, kamu harus menjemput Charlie, kan? Claire tersenyum dan berkata, ya. Oke. Elsa berkata tanpa daya, jika kamu bisa menjemputku di jalan, aku sudah sangat puas. Claire berkata, kalau begitu aku tidak akan memberitahumu lagi. Sampai jumpa di bandara nanti. Tidak apa-apa. Setelah 2 jam penerbangan, pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Rose Hill. Charlie dan Elsa keluar dari bandara bersama dan melihat Claire menunggu di sini. Setelah melihat Claire selama beberapa hari, Charlie sangat merindukannya. Melihat bahwa Claire mengenakan mantel panjang dan ramping, dia langsing dan memiliki temperamen yang luar biasa. Beberapa hari terakhir ini, Claire juga sangat merindukan Charlie. Lagi pula, ketika keduanya menikah, mereka tidak pernah berpisah untuk waktu yang lama. Dia tidak merasa banyak tentang hidup bersama setiap hari, tetapi ketika salah satu dari mereka tidak ada, dia bisa merasakan perasaan tidak nyaman dan perasaan kehilangan yang terus-menerus di dalam hatinya. Melihat Charlie keluar dari pintu keluar, Claire bergegas maju beberapa langkah dan dengan lembut memeluknya. Setelah memeluknya selama beberapa detik, dia kembali memeluk Elsa. Elsa terkejut dengan inisiatif Claire untuk memeluk Charlie. Dia menyadari bahwa sikap sahabatnya terhadap Charlie tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus. Namun, dia tidak bisa menganalisis perubahan spesifik. Charlie tidak menyangka bahwa Claire akan langsung memeluknya di depan Elsa. Berpikir tentang hal itu, perasaan istrinya terhadapnya sepertinya telah mengalami kemajuan yang merupakan pertanda baik. Setelah Claire dan Elsa berpelukan lembut, dia menemukan bahwa Charlie membawa beberapa tas belanja Hermes, dan bertanya dengan heran, Charlie, mengapa kamu membeli begitu banyak barang Hermes? Charlie tersenyum dan berkata, aku membelikan beberapa hadiah untukmu dan orang tuamu. Claire buru-buru berkata, oh, mengapa membeli merek yang begitu mahal? Beli saja beberapa makanan khas setempat. Charlie tersenyum dan berkata, bukankah ini menghasilkan uang? Wajar saja menghabiskan sejumlah uang untuk keluarga. Claire berkata dengan serius, kamu akan memanjakan ibu seperti ini. Anda masih tidak tahu siapa dia. Jika Anda memberikannya barang-barang mahal kali ini, selera makannya akan lebih besar di lain waktu. Charlie sedikit tersenyum, kali ini saya hanya membelikan tas edisi terbatas untuk istri Anda. Yang kubeli untuk ibu adalah semua model biasa yang digunakan untuk distribusi. Claire berkata dengan sedih, kalau begitu kamu harus menghabiskan banyak uang kali ini. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang uang sepanjang waktu di sini. Memang mudah menghasilkan uang. Ayo pulang dulu, dan bicarakan itu saat kita pulang. Bab 1633. Meninggalkan bandara, Charlie mengendarai BMW Claire dan pertama-tama mengirim Elsa kembali ke Hotel Shangri-La. Dalam perjalanan, Claire ingin mengajak Elsa tinggal di rumahnya lagi, tapi Elsa diam saja. Meski tinggal di Thomson First Grade bisa lebih dekat dengan Charlie, Elsa juga takut pada Elaine dan Jacob. Kedua orang ini benar-benar menumbangkan 3 pandangan saat mereka bertarung. Sebagai orang luar, sangat memalukan untuk menonton dari pinggir lapangan. Apalagi ia selalu merasa keluarga Wilson masih punya bom waktu. Bom waktu itu adalah cinta pertama Yakub, Making. Elaine masih tidak tahu tentang urusan Making, dan bisa marah pada Jacob. Jika dia tahu ini, dia harus bertarung langsung di rumah. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia tidak boleh pergi ke Thomson untuk menemukan kecanggungan, dan alangkah baiknya tinggal di Shangri-La. Meski menginap di hotel sendiri agak sepi, namun untungnya ada kebebasan mutlak dan aktivitas tak terkendali, bahkan jika Anda membuang kamar dan membuangnya ke sana pada pagi hari, dengan sendirinya Anda akan mendapatkan kamar yang bersih dan bersih setelah kembali. Jadi, dia bilang dia tidak ingin pergi ke Thomson lagi. Setelah mengirim Elsa, Charlie dan Claire pulang bersama. Claire bertanya prihatin, Charlie, apakah Anda optimis tentang Feng Shui untuk rumah Nona Sarah? Saya optimis. Charlie tersenyum, seluruh keluarga mereka. Mereka semua sangat puas dan memberikan pujian bintang 5.
Claire santai dan berkata, jika orang puas, maka kita bisa yakin akan uangnya. Dia bertanya pada Charlie lagi, kamu membeli dengan begitu banyak Hermes, tidak bisakah kamu menghabiskan lebih sedikit uang? Charlie berkata dengan jujur, sebanyak 1 juta atau lebih. Ah, 1 juta. Claire merasa pusing dan berseru, mengapa kamu begitu rela mengeluarkan uang untuk membeli barang mewah dan membeli 1 juta untuk biaya hidup keluarga setahun, tapi tidak sebanyak 1 juta. Charlie tersenyum dan berkata, mewah, itu pasti membutuhkan lebih banyak uang. Charlie menghentikan mobilnya dan memarkirnya di tempat parkir di pinggir jalan, dan memberikan barang-barang kepada Claire dari kursi belakang yang kosong. Dia membeli tas tangan kulit buaya edisi terbatas Hermes dan menyerahkannya ke tangan Claire. Dia tersenyum dan berkata, buka dan lihatlah. Claire dengan hati-hati membuka bungkusan itu dan melihat tas yang dibuat dengan indah itu, seru, hasil kerajinan tas ini sangat bagus dan kulitnya sempurna. Tas ini mahal sekali, bukan? Charlie berkata, alasan utamanya adalah karena tas ini lebih mahal, lebih dari 500,000 yuan. Ya Tuhan, Claire berkata dengan gugup, 1 tas lebih dari setengah juta. Ini terlalu mahal. Charlie berkata sambil tersenyum, istriku. Item edisi terbatas Hermes memang tidak murah, tapi jangan dipikirkan. Uang itu sangat mahal, karena tas Hermes edisi terbatas sangat berharga bahkan bisa bertambah nilainya. Jika tas seperti itu dijual kembali, harganya setidaknya 600,000 hingga 700,000 yuan, atau bahkan lebih tinggi. Claire berkata dengan cemas, tapi tas ini terlalu mahal, bagaimana saya bisa mau menggunakannya, dan dengan status saya tidak mampu membeli tas semahal itu, atau Anda bisa menjualnya kembali. Charlie buru-buru berkata, tidak apa-apa. Ini dari saya. Bagaimana Anda bisa menjual hadiah yang saya pilih untuk Anda? Kemudian dia berkata lagi, istriku, kamu dapat menggunakan tas ini dengan percaya diri. Jika sudah usang, kami akan membeli yang baru. Sekarang suamimu, aku juga di mata para pejabat tinggi. Master Feng Shui, Anda, sebagai istri saya, apakah Anda menggunakan tas 500,000 yuan? Jika Anda tidak menggunakannya, orang mungkin memberitahu saya apa yang akan saya katakan di masa mendatang. Mereka mungkin mengatakan bahwa Charlie terlalu pemilih dan menghasilkan banyak uang, tetapi bahkan tidak mau membeli tas yang lebih baik untuk istrinya. Claire melihat bahwa Charlie berkeras, dan perkataannya memang benar. Dia menghela napas dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, suami, maka saya akan mendengarkan kata-kata Anda, terima kasih. Bab 1634. Charlie teringat satu hal dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, istriku, aku akan kembali kali ini dan beristirahat selama 1 atau 2 hari, jadi aku harus pergi ke Jepang secepat mungkin. Saya katakan terakhir kali. Ada juga pelanggan yang mendesak saya untuk pergi ke sana. Claire mengangguk dan bertanya padanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini lebih dari setengah bulan sebelum tahun baru Imlek. Banyak unit sedang mempersiapkan liburan. Jika Anda ingin istirahat, tunggu tahun depan. Kembali bekerja lagi. Charlie berkata sambil tersenyum, saya telah berjanji kepada orang-orang, bagaimana kami bisa melepaskan merpati untuk sementara saat ini, tetapi Anda dapat yakin, itu harus dilakukan dalam beberapa hari. Sebenarnya Jepang tidak jauh, dan kami terbang langsung dari Aarhus Hill. Ini tidak lebih dari 2 jam. Baik. Claire mengangguk lembut dan berkata, kalau begitu kamu harus menjaga dirimu sendiri saat kamu tiba di Jepang. Jika Anda tidak terbiasa di sana, jangan berkonflik dengan orang lain, agar tidak diganggu oleh penduduk setempat. Baik. Charlie berkata sambil tersenyum, kamu masih belum tahu apa kemampuan suamimu saat ini. Saya pasti tidak akan membiarkan orang menindas saya. Claire mengakuinya. Sekilas, dia berkata, aku tahu kamu bisa bertarung, tapi bagaimanapun juga kamu masih harus menghasilkan uang dengan damai. Charlie mengangguk, jangan khawatir, istriku, aku akan memperhatikan. Kembali ke Thompson. Begitu mobil memasuki halaman villa, Elaine, yang telah melepas plester, berlari keluar dengan gembira. Dia tahu bahwa Claire pergi ke bandara untuk menemui Charlie, jadi dia telah menunggu Charlie kembali. Alasan mengapa dia menantikan kembalinya Charlie terutama karena Charlie telah berjanji padanya bahwa dia akan membawakannya hadiah ketika dia kembali dari East Cliff.
Setelah Charlie memberinya satu set ratusan ribu produk perawatan kulit kaviar terakhir kali, dia sudah menghargainya sebagai menantu laki-laki yang mewah. Dugaannya, kali ini Charlie pasti akan menyiapkan hadiah berharga untuknya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melihat Charlie melangkah keluar dari mobil, Elaine buru-buru menyapanya dengan senyuman, dan berkata dengan riang, "Oh, menantu laki-laki yang baik, kamu dapat dihitung sebagai kembali. Ibu ingin mati untukmu akhir-akhir ini." Charlie merasa sedikit tidak nyaman dengan sikap Elaine yang menyanjung. Meskipun Elaine sudah banyak berubah sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Saat ini, Elaine melanjutkan, "Kamu tidak tahu, ibu mengkhawatirkanmu akhir-akhir ini. Anda tidak pernah jauh. Ibu takut Anda tidak akan bisa beradaptasi dengan keadaan luar, makan dan tidur nyenyak. Ini selalu menjadi pemikiran di hati saya." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Bu, terima kasih atas perhatian Anda. Saya bersenang-senang beberapa hari terakhir ini." Itu bagus, itu bagus." Elaine menghela napas lega. Jadi dia buru-buru melihat ke dalam mobil secara diam-diam. Karena Charlie kembali dengan mobil, tidak mungkin untuk membawa hadiah itu bersamanya, jadi dia melihat ke dalam mobil untuk melihat apakah ada hadiah yang siap. Pada saat ini, Tuan Tua Yakub juga berjalan keluar, memegang untaian manik-manik cendana merah biasa-biasa saja di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Charlie, Anda sudah kembali, bagaimana hal-hal yang telah dilakukan di East Cliff hari ini?" "Bagaimana itu?" Charlie tersenyum sedikit, "Ayah, semuanya baik-baik saja untukku." Jacob mengangguk, "Ini akan berjalan dengan baik." Sekilas Elaine melihat beberapa kotak kado di jok belakang mobil, tetapi jendela mobil tertutup film. Tidak dapat melihat apa itu, jadi dia buru-buru bertanya, "Oh menantu laki-laki, apa yang kamu masukkan ke belakang mobil ini? Apakah ini hadiah untuk kita?" Charlie mengangguk dan tersenyum, "Kali ini di East Cliff, saya telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Anda dan Ayah." "Oh." Elaine segera berseri-seri, dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu benar-benar pantas menjadi menantu yang baik. Anda memikirkan saya sepanjang waktu. Keluar dan tunjukkan pada ibu, hadiah apa yang telah kamu beli untuk ibu." Bab 1635. Melihat tampilan Elaine yang bersemangat, Charlie tersenyum ringan, membuka pintu belakang dan mengeluarkan banyak kotak hadiah Hermes dari dalam. Ketika Elaine melihat begitu banyak Hermes, mata seluruh orang itu tiba-tiba membelalak, dan bahkan bersinar 2 kali. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru dengan semangat, "Ya Tuhan, ini Hermes. Tas Hermes terlalu mahal. Charlie mungkin tidak benar-benar mau membelikannya untukku, tapi bahkan syal Hermes harganya puluhan ribu." Jadi dia datang ke depan dengan kegembiraan, menutupi mulutnya dengan penuh semangat dan berkata, "Oh, ini Hermes. Menantu saya, Anda sangat rela. Apa yang kamu beli dari Hermes untuk ibumu?" Charlie mengambil beberapa kotak kado dengan ukuran berbeda, dan menyerahkannya kepada Elaine, "Bu, yang besar ini adalah tas Hermes. Itu cocok dengan temperamen Anda. Apakah kamu menyukainya?" Ketika Elaine mendengar bahwa itu adalah tas, dia melompat kegirangan. "Oh, ini benar-benar tas. Menantu yang baik. Kamu sangat bersedia membayar untuk ibu." Elaine selalu menginginkan tas yang lebih baik, tetapi selama bertahun-tahun, tas terbaiknya, yaitu LV biasa, terlihat seperti 15,0001. Di matanya, tas Hermes yang hanya bisa dibawa oleh wanita setingkat wanita, bahkan tidak bisa disentuh oleh orang biasa dan kelas 2. Dia bermimpi membawa Hermes di punggungnya, tetapi dia hanya berani pikirkan tentang itu, bahkan jika dia memiliki sejumlah uang di tangannya sebelumnya, dia harus menghabiskan lebih dari 100,000 hingga 200,000 untuk membeli Hermes, dia masih enggan untuk melakukannya. Menanggungnya. Tanpa diduga, hari ini Charlie benar-benar memberinya tas Hermes. Ini benar-benar memberinya kejutan besar. Dia buru-buru membongkar paket Hermes dan mengeluarkan lebih dari 100.000 tas dari dalam. Dia tersenyum dan berkata, "Bu, tas ini sangat indah. Apakah kamu menyukainya?" Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Charlie dan berkata dengan senyum menyanjung, "Oh menantu laki-laki saya, Anda sangat bersedia. Kamu membeli tas mahal untuk ibu." Charlie tersenyum sedikit, "Kamu menyukainya." "Aku menyukainya, aku sangat menyukainya."
Elaine dengan penuh semangat memegangnya, dan mendesah. Saya benar-benar buta sebelumnya, dan saya tidak melihat bahwa menantu saya yang baik memiliki potensi yang begitu besar. Menantu yang baik, apa yang terjadi sebelum nak? Jangan dimasukkan ke dalam hati. Charlie mengangguk ringan. Dia tahu bahwa tikus kelas dunia seperti Elaine dapat dibeli hanya dengan sedikit keuntungan, dan dia telah mengaturnya. Bagaimana dia bisa melawan akalnya berkali-kali, dan mengirimnya ke pusat penahanan selama beberapa hari. Tapi tidak apa-apa, karakter Elaine adalah tipe master yang tidak menderita dan tidak tahu kejahatan di dunia. Setelah banyak menderita, emosinya secara alami akan menjadi lebih jujur. Setelah itu, Charlie mengeluarkan 2 kotak kado kecil, menyerahkannya kepada Elaine, dan berkata, "Bu, ini 2 kado lagi, yang juga untukmu." "Ah, ada milikku." Elaine sangat bersemangat untuk berlutut untuk Charlie. "Teman baik, saya tidak ingin mengatakan bahwa saya memberikan tas Hermes, tetapi ada hadiah lain. Menantu laki-laki saya benar-benar terlihat semakin enak dipandang." Jadi dia buru-buru mengambil 2 kotak hadiah dari Charlie dan membukanya satu persatu. "Wow! Syal Hermes. Itu begitu indah. Sekarang dingin, jadi bisa dililitkan. Ini uang yang banyak, bukan?"